Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi lebih lanjut dari konflik Timur Tengah, kita kembali akan berbincang bersama narasumber kita, Pak Sofwan, pengamat hubungan internasional. Selamat malam Pak Sofwan, masih bersama kami? Iya, Baik siap. Pak Sofwan, kita lanjutkan tadi pertanyaan menggantung adalah bagaimana komposisi kekuatan antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran hingga masuk ke pekan ketiga ini? Ya, kalau dilihat dari komposisi kekuatan di atas kertas, ya Amerika merupakan kekuatan militer yang paling kuat di dunia kan, 37, sekitar 37% anggaran pertahanan dunia itu ya yang menggunakan adalah Amerika Serikat. Jadi memang kapasitas militernya di atas kertas ya, secara material adalah kekuatan yang paling kuat. Makanya Israel itu mati-matian melakukan lobby untuk menyeret Amerika Serikat ke dalam serangan terhadap Iran ini. Ini sudah diupayakan oleh Israel jauh-jauh hari gitu ya, dari 40 tahun yang lalu kalau menurut pengakuan Netanyahu, tapi baru berhasil kali ini karena kemudian berhasil membawa ya Donald Trump untuk menyetujui rencana serangan ini kan. Nah, jadi kalau dari segi material, dari segi hitung-hitungan di atas kertas, Amerika Serikat itu jauh lebih kuat. Nah, masalahnya gitu ya, kekuatan atau power itu diproyeksikan secara kontekstual. Dia itu tidak berarti misalnya kalau di atas kertas jauh lebih kuat pasti menang, karena tergantung pada konteksnya. Nah, inilah kemudian yang coba dilakukan Iran adalah menyeret Amerika Serikat ke dalam perang yang berlarut, yang panjang. Ini kalau Indonesia kita familiar dengan apa yang disebut dengan perang gerilya. Ya, kalau Indonesia dulu head to head langsung melawan Belanda ketika terjadi agresi militer, Belanda pasti kalah. Yang dilakukan adalah kemudian menetralisir kekuatan keunggulan militer Belanda tadi dengan melakukan gerilya, insurgency, yang kemudian membuat konfliknya jadi berlarut-larut dan harga politiknya jadi mahal untuk Belanda, yang kemudian membuat Belanda akhirnya dipaksa untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kurang lebih juga demikian. Jadi yang dilakukan Iran adalah mencoba menetralisir keunggulan material, keunggulan dari segi kapasitas militer di atas kertasnya Amerika Serikat itu dengan mencoba mengatur, menciptakan permainan yang panjang, yang di permainan panjang itu Iran yang memiliki kendali atas perjalanan konfliknya gitu ya. Misalnya kita lihat yang dilakukan oleh Iran itu kan langsung sekitar 2 jam setelah pembunuhan Imam Khamenei kan langsung melakukan serangan yang langsung ke berbagai tempat ya, hampir semua basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah, kemudian ke Israel, dan dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara drone Shahid ya dengan misil-misil Iran. Nah, kombinasi-kombinasi ini merepotkan ya, karena secara biaya mereka lebih murah dan ternyata efektif dan efisien untuk kemudian menghindari atau bahkan kalau tidak bisa menghindari pertahanan udara Israel dan Amerika Serikat yang dipasang di basis-basisnya pun juga tetap tetap kemudian bisa memberikan dampak negatif, karena itu artinya membuang biaya yang besar juga bagi Amerika Serikat dan Israel yang kemudian membutuhkan biaya lebih tinggi untuk menghentikan serangan dari Iran tersebut. Nah, tapi ya tadi Amerika Serikat memiliki senjata yang jauh lebih banyak dan lebih canggih gitu ya. Nah, jadi ya ini adu taktik, adu kecerdasan ya. Dan sejauh mana kemudian Iran bisa memaksa Amerika Serikat untuk main di dalam permainan yang bisa menetralisir keunggulan material Amerika Serikat gitu ya. Jadi ini perang asimetris ya, dan di dalam perang asimetris semakin lama konfliknya, keuntungannya semakin bergeser dari yang kuat kepada yang lemah.
Tapi kalau Amerika Serikat bisa ambil kembali temponya, ya Iran berada dalam posisi yang sulit. Tapi sejauh ini kelihatannya eh, masih Iran yang kemudian bisa mengatur temponya, walaupun secara material Amerika Serikat masih lebih unggul. Tapi ini masih sangat terbuka ya, kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya. Baik, Pak Sofwan, tadi Anda menyebutkan bahwa kekuatan Amerika Serikat ini masih di atas dari Iran. Tapi yang kita ketahui juga bahwa Iran ini bukan negara kemarin sore untuk urusan berperang, Pak. Kemudian Ya, kalau misalnya nanti betul. Amerika Serikat benar akan melakukan invasi darat, apa saja yang harus dipersiapkan oleh Amerika Serikat? Berapa kekuatan pasukan yang harus disiapkan? Kemudian juga apa saja alutsista yang akan dikerahkan, Pak? Ya, untuk sekedar perbandingan ya, untuk invasi Amerika Serikat di Irak saja, Amerika itu di serangan pertama membutuhkan tidak kurang dari 260-an ribu pasukan ya. Itu masih ditambah dengan pasukan yang lain. Dan kalau mau dibandingkan, Iran itu secara geografis 6 kali lipat ya, daripada Irak. Itu jauh lebih besar dan medannya lebih sulit karena bergunung-gunung gitu ya, dan banyak fasilitas militer Iran itu ada di bawah tanah di gunung-gunung itu. Secara teknologi Iran juga jauh lebih canggih kan dan lebih kreatif daripada Irak yang mengandalkan senjata waktu itu bantuan dari Uni Soviet kan, Scud ya, maupun bantuan dari Amerika Serikat juga. Karena Irak itu kan dulu mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Anda betul sekali bahwa Iran itu no stranger untuk perang panjang gitu ya. Hmm. Dia hampir 10 tahun itu digempur oleh Irak yang didukung oleh Amerika Serikat, tapi juga masih bertahan ya, termasuk juga Pulau Khark itu yang merupakan salah satu sasaran utama Amerika Serikat yang kemarin baru saja dibom, itu juga dulu pernah dibumi hanguskan, dan Iran juga masih survive. Jadi Iran itu punya sejarah resilience ya, daya tahan yang kuat, dan inilah yang dimainkan oleh Iran gitu ya. Hmm. Jadi yang dilakukan sekarang adalah menyeret ke dalam battle of attrition ya, perang atrisi yang kemudian akan ditentukan siapa yang tahan, yang bisa bertahan paling lama. Nah, Amerika Serikat ini sekarang kan sudah terpaksa menyesuaikan berbagai strategi, termasuk tadinya red line untuk mengirimkan pasukan itu ya, karena Trump itu kan maju dengan janji tidak akan mengirim pasukan dan tidak akan mengorbankan tentara Amerika lagi di Timur Tengah gitu ya. Tapi kalau situasi semakin tidak terkendali sesuai keinginan Amerika Serikat, ya ini Amerika Serikat masih membuka opsi untuk turun. Dimulai dari operasi militer yang terbatas tadi ya, mungkin dengan operasi spesial, operasi khusus dari marinir tadi. Tapi kalau mau invasi besar seperti yang dilakukan di Irak, saya kira kemungkinannya sekarang masih agak kecil, dan kalau mau turun, hitung-hitungannya harus lebih strategis lagi dari Amerika Serikat gitu ya, karena ya tadi ukuran geografisnya lebih besar, geografisnya lebih sulit, secara demografi juga lebih besar, secara teknologi juga lebih sulit. Jadi saya kira sejauh ini sepertinya masih belum, tapi masih sangat mungkin juga untuk dilakukan. Cuma harganya pasti akan sangat mahal ya. Jadi kalau Irak saja butuh 200-an sampai 300-an ribu untuk serangan pertama, ya kalau Iran tentu butuh lebih besar dari itu. Dan sekarang di Timur Tengah kan cuma ada 50 ribu, ditambah yang baru dikirim dari Asia Oke. Timur itu kan ada Oke. 5 ribu lagi. Ini jumlahnya eh, ya mungkin juga apa ya, masih terbatas gitu. Baik, Pak Sofwan. Kalau dilihat ini memang kedua negara sudah memasuki konflik ataupun perang pekan ketiga. Nah, kalau dilihat dari kacamata hubungan internasional, ini mereka masing-masing masih memiliki secret weapon nggak sih, Pak?
masih mempunyai senjata rahasia tidak? Iya. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena breaking news akan segera kembali usai jeda berikut.